Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Amma ba'd. Kita lanjutkan pembacaan adab-adab Islam. Kali ini berkaitan dengan adab ketika safar, berpergian. Yang pertama, disunnahkan bagi orang yang berniat untuk melakukan safar itu beristikharah. Beristikharah kepada Allah mengenai rencana safarnya itu dengan salat 2 rakaat di luar salat wajib, lalu berdoa dengan doa istikharah. Yang kedua, hendaknya bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala dari segala kemaksiatan yang pernah ia lakukan dan meminta ampun kepadanya dari segala dosa yang telah diperbuatnya, sebab ia tidak tahu apa yang akan terjadi dalam perjalanannya itu. Yang ketiga, hendaknya mengembalikan barang-barang yang bukan haknya dan menunaikan amanat-amanat kepada orang yang berhak menerimanya, membayar hutang atau menyerahkan kepada orang yang melunasinya dan berpesan kebaikan kepada keluarganya. Yang keempat, saudaraku, ketika kita dalam perpergian hendaknya membawa perbekalan secukupnya. Yang kelima, disunahkan pula bagi musafir itu pergi dengan ditemani seorang teman yang saleh, untuk meringankan beban di perjalanannya dan menolongnya bila perlu. Rasulullah SAW telah bersabda, kalau sekiranya manusia mengetahui apa yang diketahui di dalam kesendirian, niscaya tidak ada orang yang akan menunggangi kendaraannya yang berangkat di malam hari sendirian. Hadis riwayat Bukhari. Yang keenam, saudaraku, disunnahkan bagi para musafir apabila jumlah mereka lebih dari 3 orang, maka mereka mengangkat salah satu dari mereka sebagai pemimpin, amir perjalanan, karena hal tersebut dapat mempermudah pengaturan urusan mereka. Rasulullah SAW bersabda, apabila 3 orang keluar untuk safar, maka hendaklah mereka mengangkat seorang amir dari mereka. Hadis riwayat Abu Dawud. Yang ketujuh, disunahkan berangkat safar pagi atau sore hari, karena Rasulullah SAW bersabda, ya Allah, berkahilah bagi umatku dalam kediniannya atau pagi harinya, dan juga bersabda, hendaklah kalian memanfaatkan waktu senja karena bumi lipat di malam hari. Keduanya diriwayatkan oleh Abu Dawud. Yang kedelapan, disunahkan bagi musafir itu apabila akan berangkat mengucapkan selamat tinggal kepada saudaranya, keluarganya, kerabat, dan teman-temannya, sebagaimana Rasulullah lakukan. Rasulullah bersabda ketika hendak berpergian, aku titipkan kepada Allah agamamu, amanatmu, dan penutup-penutup amal perbuatanmu. Hadis riwayat Tirmidzi. Yang kesembilan, apabila musafir hendak naik kendaraannya, baik kendaraan mobil atau lainnya, maka hendaklah ia memulainya dengan membaca basmalah. Dan apabila telah berada di atas kendaraannya, hendaklah ia bertakbir 3 kali, kemudian membaca doa perjalanan. Yang 10, disunahkan bertakbir di saat jalan menanjak dan bertasbih ketika menurun. Ketika naik mengucapkan Allahu Akbar, ketika turun mengucapkan Subhanallah. Ini berkaitan dengan jalan yang mendaki, kita ucapkan Allahu Akbar. Ketika jalan itu menurun, kita ucapkan tasbih Subhanallah. Yang ke-11, disunahkan bagi musafir selalu berdoa di dalam perjalanannya, karena doanya musafir itu mustajab, mudah dikabulkan. Ke-12, saudaraku, apabila musafir perlu untuk bermalam atau beristirahat di tengah perjalanannya, hendaknya menjauh dari jalan. Rasulullah SAW bersabda, apabila kamu hendak mampir untuk beristirahat, maka menjauhlah dari jalan, karena jalan itulah jalan binatang melata dan tempat tidur bagi binatang-binatang di malam hari. Ke-13, apabila musafir telah sampai pada tujuan dan menunaikan keperluannya dari safar yang ia lakukan, maka hendaknya segera pulang, segera kembali ke kampung. Ke-14, disunahkan pula bagi musafir apabila ia kembali ke kampung halamannya untuk tidak masuk ke rumahnya di malam hari. Ketika pulang, hendaknya tidak langsung masuk ke rumahnya di malam hari, kecuali ia sebelumnya telah memberitahu. Hadis Jabir menuturkan, Nabi SAW melarang seorang mengetuk rumah, membangunkan keluarganya, maksudnya di malam hari.
muttafaqun alaih. Ke-15 yang terakhir, disunahkan bagi musafir di saat kedatangannya pergi ke masjid terlebih dahulu untuk sholat 2 rakaat. Ka'ab bin Malik meriwayatkan bahwasanya Nabi SAW apabila datang dari perjalanan, maka ia langsung menuju masjid dan di situ ia sholat 2 rakaat. Muttafaqun alaih. Demikian adab dalam perjalanan. Mudah-mudahan bermanfaat buat kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi